Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa. Insya Allah melanjutkan kajian ilmu balaghah dasar pertemuan yang ke-6 ya. Itu masih di pembahasan insya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang amr ya, perintah, lalu an-nahyu, larangan, dan istifham ya. Ada beberapa poin lagi tentang istifham. Jadi tujuan-tujuan lain dari istifham. Jadi istifham itu secara asal kan untuk bertanya ya. Tapi kemudian digunakan untuk tujuan makna yang lain ya selain bertanya. Nah, itu cukup banyak ya, sebelumnya ya sudah kita bahas. Ada apa namanya? Untuk perintah ya, bertanya tapi tujuannya untuk merintah. Ya fal antum muntahun gitu kan. Nahyu larangan, atakhshawnahum ya. Taswiyah menyamakan. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum. Nafiu ya menafikan, lalu apa contohnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ingkar mengingkari. Aghairullah tad'un ya. Tasywik ya membuat penasaran. Hal adullukum ala tijarat tunjikum min adzabin alim. Isti'nas ya untuk buat akrab ya. Takrir ya, tahwil, istibad ini cukup banyak. Ta'zim, tahkir, ta'jib. Nah itu sampai ta'jib itu ya, terakhir itu. Eh, itu yang di catatan saya ya. Yang di kitab ini masih apa namanya ada perlu ditambah lagi. Kalau yang di kitab itu ada 12 ya. Ada 12. Ini catatan saya ditambahkan ada 20 ya. Kita lihat yang di catatan aja dulu. Nih apa salahnya? Ya yang di sini aja dulu ada tambahan yang belum masuk ya di kitab itu. Jadi sebagiannya ada ya sama. Yang nomor 14 ya kita lanjutkan. Itu tahakum ya. Di kitab itu juga ada itu tahakum. Nomor 9 ya kalau yang di kitab itu. Nomor 9 ya. Tahakum. Tahakum itu artinya untuk mengejek. Ya atau bahasa Indonesia itu sarkasme ya. Jadi apa namanya dia mengejek dengan bahasa-bahasa yang bisa bahasa yang tajam gitu ya, bisa menyakitkan hati gitu ya, untuk mengejek sesuatu tidak apa dari perbuatan yang dia lakukan gitu ya. Misalnya di sini a'aqluka yasugulaka anta fa'ala hadza. Ya, apakah akalmu membolehkanmu untuk berbuat seperti ini?
Ya, jadi bahasa-bahasa yang cukup keras gitu. Ya, memang bisa aja tujuannya untuk menyadarkan ya, menyadarkan. Ya, kalau bahasa kitanya sarkasme ya, tahakum ini. Ustaz, Afwan, di kitab ini halaman berapa Ustaz? Kok anak enggak 37 ya? Iya, kalau yang di kitab nomor 9, Pak. Ini yang catatan saya ada tambahan. Oh, kalau di kitab halaman berapa Maaf Ustaz? Halaman 37. Oh, 37. Oke. 37 nggak ada nomor 9, tapi Oh, nomor tahakum 9 ada. ini ada. Tahakum iya ya. Ya, baik. Ya, takum nomor 9. Kalau di saya kan ada tambahan ya. Ada yang belum masuk di situ. Kemudian yang berikutnya yang ke-15 ya, wa'id. Jadi kalau yang di kitab jadi nomor 12. Wa'id itu ancaman ya. Jadi kita membuat dengan bentuk pertanyaan ya, tapi tujuannya untuk mengancam. Ya, Ta'ajub tujuannya enggak untuk maksudnya Ustaz? mengancam. Tanbih, ta'ajub enggak di ini. Kalau di kitab ada ta'ajub, ada tanbih. Tuh, kencing kucing. Itu udah yang ta'ajub kan udah, Pak. Yang 13 ini. Ta'ajub Oke. udah. Ya, baik. Pembahasan sebelumnya. Ya. Tanbih nanti ada di sini di bawah. Wa'id itu ancaman ya. Kalau di kitab contohnya itu ataf alu kaza wa qad ahsantu ilaik. Apakah kamu melakukan ini padahal aku sudah berbuat baik kepadamu? Ya, dalam Al-Qur'an misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana ya Tuhanmu telah berbuat kepada ashabul fil? Gitu. Ya, jadi maksudnya eh, ancaman kepada orang yang jadi supaya jadi pelajaran ya orang-orang yang hendak memerangi agamanya ya, memerangi Islam ya. Jadi mereka agar takut ya sebagaimana Allah telah membinasakan Ashabul Fil itu yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi ada tujuan wa'id ya untuk mengancam. Ya, kemudian berikutnya al-istibto. Nah, ini yang tidak ada di kitab. Ya, tidak ada di kitab ini. Istibto. Istibto itu artinya menilai lambat. Ya, dari kata but'un ya. But'un itu artinya lambat. Jadi istibto itu jadi menilai lambat. Misalnya mata nasrullah, ya kapan pertolongan Allah? Artinya kan orang itu sudah merasakan terlalu lama gitu ya, nggak datang-datang itu pertolongan Allah. Dia tanyakan mata nasrullah. Ya kalau orang nunggu bis misalnya kapan ini bisnya datang gitu kan. Itu kan bertanya itu tujuannya karena menilai lambat. Ya, itu. Jadi mengungkapkan pertanyaan itu tujuannya karena itu. Menilai sesuatu itu lambat. Itu istibto ya. Kemudian berikutnya yang 17. Ini juga ada tambahan ya. Tanbih alal khoto. Untuk memperingatkan terhadap kesalahan. Di sini tanbihnya dirinci lagi ya. Ya, ada tambahan mengambil dari kitab lain.
Itu di antaranya dari kitab Jawahirul Balaghah, itu lebih lengkap. Jawahirul Balaghah ya, tapi dia cukup panjang penjelasannya. Jadi di sini ada dirinci lagi ya, untuk tanbih itu ada 3. Ya, kalau yang di kitab cuma 1 kan, tanbih ala dolal. Nah, di sini ada 3, ada tanbih alal khoto, tanbih alal batil, tanbih ala dolal tarik. Ya, hampir mirip sih ya. Tanbih itu jadi memperingatkan, kalau khoto itu berarti atas suatu kesalahan. Kalau kesalahan itu ya lebih ringan ya daripada kebatilan, daripada apalagi dolal ya, lebih ringan. Misalnya atas tabdilun alladzi huwa adana billadzi huwa khair. Ya, apakah kamu mengganti sesuatu, ini sebetulnya dibalik ya, mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang baik. Maksudnya terbalik. Jadi apakah kamu mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Ya, ini kan pertanyaan kepada Bani Israel ya, ketika mereka diberikan makanan yang baik, yang terbaik, itu manna wa salwa. Ya, justru mereka meminta bawang merah, bawang putih, gitu kan, kacang adas dan sebagainya. Nah, maka Allah bertanya kepada mereka. Jadi eh, apa namanya? Untuk memperingatkan sikap mereka yang salah. Ya. Kemudian tanwi alal batil, memperingatkan dari kebatilan. Ya, fa anta tusmi'u summa wa tahdil umya. Ya, apakah kamu membuat mendengar ya orang yang tuli ya, dan bisa menunjuki ya kepada orang yang buta. Ya, jadi untuk memperingatkan atas kebatilan mereka ya, dengan disebut tuli, buta ya, maksudnya dari kebenaran ya. Ya, jadi disebut dengan apa namanya? Sebutan tuli, buta ya, maksudnya orang itu berada dalam kebatilan. Ya, tuli tidak mendengar kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran ya. Buta tidak mau memperhatikan, melihat kebenaran. Kemudian tanwi ala dhalalit thariq. Kalau ini memperingatkan atas tersesat ya, jalan yang tersesat. Ya. Jadi kalau khoto itu tadi sikap ya yang keliru gitu ya, memilih jadi sikap yang keliru. Kalau kebatilan yaitu itu lebih parah lagi ya, kebatilan. Kalau dhalalit thariq itu lebih kepada memilih jalan yang salah. Ya, tapi disampaikan dengan bentuk pertanyaan, fa'aina tadhhabun? Maka kemana kalian mau pergi? Ya, mau kemana kalian? Itu kan apa namanya, di surat Takwir itu sebelumnya dijelaskan memang kan hitobnya kepada orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik yang tidak mau beriman ya kepada Rasulullah SAW. Ya, ditegaskan bahwa Al-Quran itu kan bukan perkataan setan ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, jadi di situ ada 2 jalan kan, ada jalan Quran dan jalan setan. Ketika mereka menolak Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah ya, maka tidak ada eh, kemungkinan lain ya selain mereka mengikuti jalan setan. Nah, maka diingatkan ya, lalu kalian mau pergi kemana? Artinya
apakah akan tetap gitu ya dalam kesesatan itu ya ataukah mau mengikuti jalannya Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir ya ada 20 taksir ya untuk apa namanya mengungkapkan sesuatu yang banyak ya dari kata kasir ya taksir ya, membanyakkan ya mengungkapkan sesuatu itu banyak. Misalnya kaqauli Abil Ala Al-Ma'ari ya perkataannya Abil Ala Al-Ma'ari dalam syairnya Soha hadhihi kuburuna tamla'ur rahba fa ainal kubur min ahdi ahdin. Ya, soha itu berteriak ya kuburan-kuburan kita berteriak mengisi apa rohba itu tempat yang luas ya rohba itu mengisi tempat yang luas. Fa'ainal kuburu min ahdi adin maka di mana kuburan-kuburan dari sejak zaman Ad zamannya Ad di mana kuburan-kuburan ini kan pertanyaan di sini tujuannya untuk mengungkapkan bahwa banyak gitu ya kuburan-kuburan itu banyak dari sejak masa zaman Ad itu ya jadi fa'ainal kubur di mana kuburan-kuburan itu ya maksudnya untuk menunjukkan bahwa banyak kuburan-kuburan itu ya itu taksir ya. Jadi ada tujuannya untuk seperti itu ya. Tapi kadang kan kalau di bahasa kita belum menanyakan di mana, tapi untuk menunjukkan sedikit gitu ya, betapa sedikitnya kita pakai bertanya yang di mana gitu kan. Tapi ini justru untuk menunjukkan banyak. Begitu. Nah itu untuk istifham ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut yang berikutnya. Tamani. Ya, jadi ini cukup penting ketika kita menemukan pertanyaan ya, baik dalam Quran, dalam hadis, ya kita harus memperhatikan maksud ya tujuan dari pertanyaan itu apa? Apakah memang untuk makna asalnya yaitu bertanya, ataukah ada tujuan lain? Gitu. Kalau misalnya dalam Al-Quran Allah bertanya, kalau Allah yang bertanya, ya itu kan bukan makna asli gitu kan. Allah tidak butuh apa bertanya karena Allah sudah Maha tahu kan. Berarti ada tujuan-tujuan lain ketika Allah bertanya itu. Nah, itu tujuan-tujuannya adalah ini. Ya, 20 hal ini. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya ini langsung dari kitabnya. Tadi ya yang kitab Durusul Balaghah. Tamanni. Wa amma tamanni dan adapun tamanni ya. Tamanni itu kan angan-angan ya. Tamanni itu berangan-angan. Nah ini kan kita masih membahas insya tolabi. Jadi insya tolabi itu yang ada tuntutan ya, ada tuntutannya, ada permintaannya.
Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Itu kalau amr ya, perintah itu kan adalah meminta untuk dilakukan. Kalau nahi ya meminta untuk ditinggalkan kan gitu. Kalau istifham meminta untuk dijawab ya secara asal kan. Nah, kalau tamani itu apa? Meminta untuk bisa mendapatkannya gitu kan. Orang berangan-angan itu ingin mencapai itu apa yang diangankan kan. Jadi ada permintaan, ada keinginan untuk bisa mendapatkannya. Maka didefinisikan bahwa tolabu syai'in mahbubin. Meminta sesuatu yang dicintai. Layur jahusuluhu yang tidak bisa diharapkan pencapaiannya. Ya, jadi orang itu ingin mendapat itu tapi tidak bisa sebetulnya, tidak bisa dicapai. Itu namanya angan-angan. Ya, berbeda nanti kalau ada kemungkinan bisa dicapai. Nah, itu nanti bukan angan-angan tapi harapan ya, taroji. Jadi ada tamani, ada taroji. Ya, kalau tamani itu tidak bisa didapatkan. Ya, kalau taroji ya bisa. Makanya nanti beda ya. Bentuk pengungkapannya beda. Nah, kenapa tidak bisa diharapkan ya untuk dicapai? Likaunihi mustahilan. Karena keadaannya itu yang mustahil. Ya, mustahil bisa dicapai. Au ba'idal wuku atau sangat jauh, ya jauh untuk terjadi. Ya, jadi kemungkinannya terlalu jauh gitu. Sangat sulit. Kaqauli seperti perkataannya, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ya, andaikan, nah makanya tamani itu paling banyak menggunakan laita. Ya, jadi sigotnya redaksi ya bentuk lafaznya itu menggunakan laita. Jadi andaikan masa muda itu kembali lagi ya pada suatu hari, maka aku akan memberi tahukan kepadanya dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tua ya, orang yang beruban ya, masyim itu kan dari kata syaib, orang yang sudah tua ya, orang yang beruban. Ya, jadi kan orang ini berangan-angan masa muda itu bisa kembali lagi. Ya, dia sudah tua, ya dia berangan-angan andaikan masa muda bisa kembali. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi, mustahil. Ya, mustahil itu bisa terjadi. Maka ini tamani, angan-angan. Wa qaulil mu'siri dan perkataan ya orang yang orang miskin, orang yang sengsara ya, orang yang susah. Tapi dia berangan-angan mengatakan laitali alfa dinarin. Andaikan aku mempunyai 1000 dinar. Bagi orang yang miskin ya, orang yang fakir itu ya hampir mustahil. Sangat jauh gitu ya, kemungkinan untuk bisa dicapainya itu sangat jauh. Karena sarana wasilah untuk sampai kepada itu nggak punya wasilahnya dia. Ya. Wa idza kana al-amru tawaqi al-husul ya kalau urusannya perkaranya itu bisa
memungkinkan bisa terjadi, bisa dicapai, ya fa inna taraqqubahu yusama tarjiyan. Ya sesungguhnya ya mengharapkannya itu ya dinamakan dengan taroji. Jadi beda ya. Jadi kalau memang sangat mungkin untuk terjadi apa yang dia inginkan, yang diharapkan, maka itu disebut taroji, tidak tamanni. Wa yu'abbiru anhu wa yu'abbaru anhu bi'asa au la'alla. Nah, diungkapkan dengan lafaz asa atau la'alla. Jadi sigotnya menggunakan asa la'alla, maka diartikan kan semoga. La'allallaha. Nah, ini termasuk kalau la'alla itu kan termasuk ahwat inna ya. La'allallaha ya yuhditsu ba'da zalika amra. Ya semoga Allah memperbaharui ya keadaannya setelah itu. Atau menggunakan asa ya. Kalau asa itu ahwatnya kana kan. Asallahu an ya'tiya bil fathi. Tapi nanti taroji ini masuknya ke insya ghair tolabi. Masuknya itu kategorinya ya. Karena kan ada yang tolabi, ada yang ghair tolabi ya. Yang kita bahas sekarang masih yang tolabi. Nah kalau yang taroji itu kategorinya itu masuk ke ghair tolabi. Ya, nah kemudian untuk tamani ini ada 4 adatnya. Ya artinya lafaz-lafaz ya. Tadi selain daripada laita, jadi ada lagi 3 ya yang lain lafaznya itu. Wahidatun asliyah yang pertama itu yang asli yaitu laita. Nah, itu jadi yang aslinya itu pakai laita. Wa salah satun ghairu asliyah. 3 lagi itu tidak asli, wahia hal. Itu hal ya, itu kan asalnya kan pertanyaan kan apakah, tapi dia untuk tamani. Nah, itu kan di di pembahasan tentang pertanyaan ya sebelumnya istifham. Ya, itu juga kan ada untuk tamani ya, yang istifham itu. Ya, makanya di sini dibahas juga masuk kategori tamani. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Ya, apakah kami, ya, maksudnya berangan-angan gitu. Andai kan ya kami memiliki para penolong yang bisa menolong kami. Ya, diungkapkan dengan hal fahallana min syufa'a. Kemudian lau. Kalaulah ya ini juga bisa digunakan untuk tamani. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Ya, andaikan kami bisa kembali lagi gitu, kembali lagi ke dunia, lalu kami menjadi orang yang beriman. Begitu, lau menggunakan lau. Nah, yang ketiga la'ala. Nah, ini jadi la'ala itu kan tadi secara asal untuk taroji ya, harapan. Nah, tetapi terkadang bisa digunakan untuk tamani. Ya, jadi la'ala di sini digunakan untuk tamani, tidak untuk taroji. Karena ini tidak mungkin. Ya, misalnya dalam syair dikatakan asir bal kita hal man yu'iru janahu la'ali ilaman qad hawaitu athiru. Ya, wahai di sini untuk panggilan. Nanti ada ya di pembahasan berikutnya nida panggilan itu salah satunya dengan menggunakan a. Ya, sirbal kita itu sekawanan burung kita. Kita itu
Kalau di kita ya hampir mirip dengan merpati, ya, burung merpati. Jadi dia memanggil burung-burung itu. Ya wahai burung-burung, gitu ya. Dia bertanya kepada burung-burung itu. Jadi berbicara kepada burung. Man yu'iru janahu. Ya, itu apakah ada yang bisa meminjamkan sayapnya? Gitu ya. La'ali ilaman qad hawaitu atiru. Nah, di sini menggunakan la'ali. La'ali. Ya, gitu. Semoga ya, kalau secara asal artinya semoga ya. Semoga saya eh, bisa terbang ya kepada orang yang aku cintai. Ilaman qad hawa itu kepada orang yang aku cintai, atiru aku terbang. Jadi minjam sayap kepada burung-burung itu supaya dia bisa terbang untuk datang kepada orang yang dia cintai. Ya itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin ya, mustahil ya. Ya kita bisa minjam sayap burung untuk bisa terbang. Ya. Nah, jadi itu taman nih, angan-angan menggunakan la'alla ya. Wal istimali hadhihi al-adawati fi tamani yunsabul mudhari'ul waqi'u fi jawabiha. Nah, untuk menggunakan adawat ini, ya lafaz-lafaz ini dalam tamani, ya itu fi'il mudhari'nya dimansubkan yang terletak pada jawabnya, pada jawab syaratnya. Ya, misalnya tadi ya fa'al lana ya, min syufa fayashfa'u lana. Ya, itu kan jawab ininya fayashfa'u, ada jawabannya. Nah, fayashfa'u yashfa'u-nya itu mansub. Tanda mansubnya hadfunun ya, yang dibuang. Fayashfa'u mansub. Ya, terus tadi yang menggunakan lau, falau anna lana karotan, nakuna kan mansub. Gitu ya. Jadi dia jawab apa namanya? Jawabannya ya. Itu jawaban dari tamaninya berarti ya. Ustaz, maaf mau tanya Ya, Ustaz. ya gimana, Pak? Tadi line saya sempat terputus ini. Tidak Hmm. ada apa. Tadi yang taman itu ada 4, apa ada what Ustaz? Wah asliyah itu apa maksudnya Ustaz? Wahidah asliyah Yang yang pertama, yang yang asli, yang pertama lafaz yang asli, asal. sang Jadi tamani itu menggunakan kata laita. Itu yang asal. Kata yang asal digunakan untuk tamannya itu laita. Ya, ada 3 oh, lagi, tapi tidak asli tamani. eh, Jadi hal itu kan secara asli kan dia pertanyaan hal. Lau. Ya, lau itu untuk syarat ya. Secara asalnya itu. Lalu la'alla tadi kan secara asal untuk taroji. Jadi dia bukan asli. Cuman yang 3 itu bisa digunakan untuk tamani. hmm. Ya, begitu. Nah itu ya untuk tamani, pembahasan tamani ya udah segitu aja. Kemudian berikutnya nida ya. Nida panggilan. Ini yang terakhir ya. Nida panggilan ya terakhir ya karena ada berapa? Ada 5 ya. Tolabi itu kan. Ya amar ya perintah, nahi larangan, istifham, tamani dan nida ya ada 5. Ini cukup panjang penjelasan tentang nida ya, panggilan. Nah, nida itu kan didefinisikan tolabul iqbal, meminta untuk menghadap.
Jadi orang manggil kan tujuannya supaya datang kan yang dipanggilnya itu. Talabul iqbal. Biharfin naibin manaba ad'u. Dengan huruf yang menggantikan ya posisi ad'u. Jadi saya memanggil. Saya menyeru ad'u. Gitu. Jadi ya itu maknanya ad'u gitu ya. Huruf-huruf nida itu. Makanya sebenarnya secara asal dia itu kan jumlah fi'liyah gitu. Misalnya ya Ahmad. Yang terlihat kan dia hanya terdiri dari huruf dan isim ya, huruf dan isim. Tapi dia sebetulnya jumlah fi'liyah. Karena ya Ahmad itu artinya ad'u Ahmad. Saya memanggil Ahmad. Jumlah fi'liyah. Makanya dalam pembahasan ilmu nahu sebetulnya ya tidak bisa dikatakan misalnya jumlah itu terdiri dari huruf dan isim. Ya, minimal ya, minimal suatu jumlah itu kan misalnya terdiri dari fiil isim, lalu isim dan isim. Lalu apakah terdiri dari huruf dan isim bisa disebut jumlah? Seperti halnya dalam nida, ya Ahmad. Ya, nah, oleh para ilmu nahu dikatakan ya Ahmad itu bukan terdiri dari huruf dan isim karena dilihat secara asal. Dia sebetulnya fiil dan isim. Ya kan? Ad'u Ahmad asalnya begitu. Jadi tidak bisa dikatakan jumlah terdiri dari huruf dan isim, nggak bisa. Karena harus dilihat asal. Ya. Nah, makanya ini apa namanya meluruskan misalnya yang disebutkan oleh apa Imamul Haramain ya Abu Ma'ali Al-Juwaini itu dalam Al-Waraqat Ushul Fiqih. Beliau mengatakan jumlah minimal terdiri dari huruf dan isim. Nah, itu tidak benar ya oleh para ilmu nahu, dibantah. Nah, jadi itu nida, pengertian nida. Dan lafad-lafadnya, ya adawatnya, ya untuk nida, untuk memanggil ini ada 8. Ya, sama niatun. Yaitu ya, hamzah, ai, ya, wa, ai, ya, apa, ayah, ya, haya, wa. Ya, wa-nya itu dan maksudnya. Jadi ya, hamzah maksudnya a. Itu yang tadi kan. Pakai a gitu ya. Wa gitu, ai, ya ayah, haya, dan wa. Nah ini kan sebetulnya sudah dibahas juga ya yang sudah belajar ilmu nahu. Itu sudah dibahas ya misalnya yang kita pelajari di teori kunci. Ya itu sudah dirinci apa namanya istifham apa nida ini panggilan. Nah di sini dikatakan fal hamzah wa ai lil qarib. Hamzah dan ai itu untuk dekat. Jadi memanggil yang dekat. Jadi kalau yang dipanggilnya yang dekat ya itu menggunakan hamzah dan ai. Wa ghairuhuma lil ba'id dan yang selainnya untuk yang jauh. Ya, untuk yang jauh. Tapi sebetulnya perlu dirinci lagi ya. Itu sebagaimana yang saya tuliskan di buku teori kunci. Kalau ya itu sebetulnya untuk umum ya, likuli munada ya. Untuk ya itu untuk umum, baik yang dekat, yang jauh, ya itu bisa. Dia lebih umum ya itu. Karena kan yang sering digunakan ya. Lalu yang wa itu ya, yang terakhir wa. Nah itu sebetulnya fungsinya untuk nudbah. Ya, nudbah. Nudbah itu ratapan atau keluhan. Ya, nudbah itu misalnya meratapi Zaid, wahai Zaid. Tujuannya untuk meratapi. Ya, oh Zaid gitu ya. Atau untuk mengeluhkan punggung misalnya yang sakit. Ya, wazah.
Itu kan ada 3 bentuk ya. Ada yang wa zohrun, ada yang wa zohro, ya ada yang wa zohroh pakai ha. Itu nutbah untuk nutbah. Ya. Itu kan dalam ilmu nahu juga dibahas ya tentang munada. Cuman bedanya kalau balaghah pembahasannya lebih lagi melihat kepada maknanya, maksud dan tujuannya. Ya, kalau ilmu nahu kan fokusnya ke lafadznya. Waqad yunzalul ba'idu manzilatal qarib. Nah, terkadang yang jauh itu diposisikan dalam posisi dekat. Ya, jadi tadi kan secara asal kan tadi ada yang untuk dekat, memanggil yang dekat, ada yang memanggil yang jauh, kan begitu. Ya, tetapi terkadang ada gitu. Memanggil yang jauh tapi diposisikan seperti dekat. Maka fayunada bil hamzah wa ai. Dipanggil dengan hamzah dan ai isyaratan ila annahu. Ya, sebagai isyarat bahwa ya lisidati istihdarihi, ya karena sangat sangat melekatnya, ya sangat nampaknya ya di dalam benak ya pilih nil mutakalimi, dalam benak orang yang berbicara, sorokal hadiri mahu, ya ia menjadi seperti yang hadir bersamanya. Jadi jauh di mata dekat di hati gini ya. Jadi dia jauh tapi sangat dekat gitu dalam diri orang itu gitu, sehingga ya memanggil yang jauh pun dengan nida yang untuk yang dekat gitu. Jadi memposisikan yang jauh itu seperti dekat. Misalnya perkataan seorang ahli syair ya asukana na'manil araki tayaqqanu bi annakum fi rabi'i qalbiya sukanu. Ya, wahai para penduduk Na'manil Arok, ini nama daerah, nama kota. Ya, nama suatu daerah. Itu kan jauh ya, mereka memanggil para penduduk suatu daerah itu kan jauh. Tapi dia menggunakannya dengan lini dail qorib, menggunakan a. Ya tayaqqanu, yakinlah kalian bahwa kalian itu ya tinggal di relung hatiku gitu kan. Kalian itu tinggal di hatiku. Ini kan bahasa-bahasa majas ya, kiasan. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya mereka dicintai gitu kan. Ya ada ya tinggal di hatiku gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya waqad yunzalul qaribu manzilatal ba'id. Terkadang yang dekat diposisikan dalam posisi jauh. Fayunada bi ahadil hurufil mawdu'ati lahu, maka dipanggil dengan salah satu huruf yang diperuntukkan ya untuknya, ya yang dibuat untuknya, isyaratan ila annal munada azimus sya'ni, sebagai isyarat bahwa yang dipanggil itu kedudukannya besar. Wa rafi'ul martabah, tinggi martabatnya, hatta ka'anna bu'da darajatihi fil idhami, ya seakan-akan ya jauhnya atau tingginya derajat ya atau jauhnya derajat dalam kebesarannya ya dari derajat ya atau posisi dari posisi orang yang berbicara itu bu'dun fil masafah, ya jauh dalam jarak. Ya orangnya dekat gitu ya, tapi kita memanggil seakan-akan jauh. Itu untuk menunjukkan bahwa orang yang kita panggil itu punya kedudukan yang besar di dalam diri kita itu. Gitu ya, kaqaulika, seperti perkataan ayah maulaya. Ya, wahai tuanku. Ya, ayah maulaya. Wa anta ma'ahu, sedangkan kamu sedang ada bersama dia dekat.
Tapi kamu memanggilnya dengan panggilan jauh. Tujuannya untuk menganggap besar tadi kedudukannya. Ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, atau sebaliknya ya isyaratan ila inhitati darajatihi. Ya, ini sebaliknya atau isyarat kepada rendahnya, jatuhnya derajatnya. Jadi bisa sebaliknya ini ya. Jadi tergantung maksud dari pembicara itu. Jadi bisa dia maksudkan untuk lebih memuliakan orang ya karena kedudukannya tinggi. Bisa juga justru sebaliknya untuk merendahkan posisi orang. Saya hadza, wahai ini, wahai orang ini. Liman huwa maka kepada orang yang ada bersamamu. Jadi bisa sebaliknya. Tapi kan beda di sini redaksinya kalau di sini pakai hadza ya ini orang ini. Kalau yang tadi kan maula ya tuanku. Au isyaratan ila anna sami'a ghafirun lahu naumin au zuhulin ya. Atau sebagai isyarat bahwa yang mendengarnya itu lalai, lengah. Ya baik itu karena tidur ya atau karena zuhul ya sedang melamun ya, sedang tidak fokus. Karena ghairu hadirin fil majlis, akan dia tidak hadir dalam majelis itu, dalam di tempat itu. Kakau dikalisahi seperti perkataanmu kepada orang yang sedang lalai ya, lengah, ayah fulan. Ya orangnya dekat tapi kita menggunakan panggilan untuk jauh. Ya, yaitu karena orang yang kita panggil itu dia sedang melamun gitu ya. Atau sedang ngantuk gitu, tertidur. Waqad tahruju alfadzun nida'i an makna al-asli. Ya, jadi itu ya tadi perbedaan penggunaannya ya antara lil qarib dan lil ba'id tadi bisa saling menggantikan. Nah, kemudian berikutnya penggunaan lafadz-lafadz nida ini yaitu tidak hanya untuk makna asli sebagai panggilan tadi, bisa juga untuk makna-makna lain. Lima'anin ukhar tufhamu minal qarin yang dipahami dari qarinahnya. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama lil ighra ya untuk untuk memotivasi ya. Lil ighra itu. Contoh ya li'annahu qauli kaliman aqbala yatadhallamu. Ya. Perkataanmu kepada orang yang datang yatadhallamu yang terzalimi. Ya mazlum, wahai orang yang terzalimi gitu. Jadi maksudnya agar ketika disebut wahai orang yang terzalimi agar orang itu bangkit gitu ya menentang kezaliman itu. Jadi memotivasi ya igro. Jadi tujuan memanggilnya itu bukan hanya sebatas memanggil gitu. Tapi tujuannya untuk mendorong orang. Ya misalnya untuk tujuan supaya orang itu berani ya kita panggil dia suja, wahai pemberani gitu. Nah, tujuannya untuk memotivasi agar dia berani. Itu igro ya, memotivasi. Lalu jazri ya, wajazri. Jazri itu menegur dengan keras ya, teguran keras. Afu adi matal matabu alamma tashu wasyaibu fawqa ra'si alamma ya alam ada dua alamma tapi beda maknanya.
Afuadi matal matabu alamma taswa syaibu fawqa ra'si alamma. Nah, ini kan A di sini panggilannya pakai A ya. Afuadi, wahai hatiku, kapan bertobat? Ya. Alamma, apakah belum bangkit juga itu ya. Alamma tashu. Ya, sohayasu itu bisa artinya bangkit. Bangun ya. Apakah belum bangun juga gitu ya hati itu. Sedangkan syaibu ya uban ya itu alamma. Nah, alamma yang kedua artinya menyala. Sedangkan uban itu sudah menyala di atas kepalaku. Maksudnya sudah tua ini ya. Jadi hatinya belum sadar juga, belum bertobat juga, padahal sudah tua, sudah beruban gitu. Ya, nah ini kan untuk menegur, teguran dengan keras, gitu kan, jazer. Ya, jadi manggil ini tujuannya untuk teguran keras. Kemudian yang ketiga tahayyur wa tadajjur. Ya, tahayyur wa tadajjur, bingung dan bimbang. Bosan. Ya, itu bisa juga bosan. Ayah mana zila Salma aina Salma aina Salmaki. Ya, wahai rumah Salma, di mana Salmamu? Ya, jadi dia untuk memanggil tujuannya untuk bingung ya atau bimbang ya. Wa yakthuru hadza fi nidail atlal wal mataya wa nahwiha. Ini banyak dalam memanggil atlal itu apa ya? Saya lupa. Mataya orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi bingung dia mencari-cari gitu kan. Nah, dia menggunakan panggilan seperti ini. Kemudian tahasur wa tawajju ya merasa rugi, merasa menyesal ya, tahasur menyesal. Merasa sakit, tawajju dari kata wajun, sakit. Ayya qabra ma'nin kaifa wa raita judah. Wa qad kana minhu baru wal bahru mutra'a. Ya, wahai kuburan Ma'an. Ini nama orang ya, Ma'an. Bagaimana kamu menutupi kedermawanannya? Ya, sungguh kedermawanannya itu, kebaikan itu telah memenuhi daratan dan lautan. Jadi dia memanggil kuburan Ma'an, ayah kubur Ma'an, kaifa raita judah. Nah, itu tujuannya agar orang itu menyesal ya dengan kepergian Ma'an itu. Ya, bagaimana ya engkau, wahai kuburan, menutupi kedermawanannya. Ya, padahal kebaikannya itu telah memenuhi daratan dan lautan di mana-mana. Itu artinya orang sangat menyesal ya kehilangan Ma'an itu. Kemudian yang kelima, tadzakur ya, mengingat ayya manzilai salma salamun alaikum haril azmunul lati madaina rawaji'un. Ya, wahai manzilah ya, dua rumah ya, dua rumah Salma. Ya, salamun alaikum, sejahteraan atas kalian berdua. Ya, apakah waktu-waktu yang telah lalu itu bisa kembali? Dia manggil itu untuk mengingat-ingat ya, kenangan gitu ya. Itu ya, wahai dua rumah Salma ini, untuk mengingat kenangan itu. Ya, tadakur.
Ya, itu 5 tujuan lain ya dari nida panggilan. Ghairu talabi yakunu bita'ajjub. Ghairu talabi itu ada dengan ta'ajjub, qasam, siyagul uqud. Itu setelah itu yakunu bi ghairi dzalik. Ini nanti ya pembahasan tentang ghairu talabi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi di kitab ini kata penulis ghairu talabi tidak termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Ya, sebetulnya masih masuk ma'ani karena kayak bagian dari insya. Ya, insya itu mencakup tolabi dan ghairu tolabi. Ini kita bahas langsung saja nanti ya kepada ghairu tolabi ya. Kita bisa gabungkan lagi dengan beberapa kitab yang lain. Sampai di situ pembahasan kita ya pada hari ini. Kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana ada beberapa pertanyaan soal harfun nida. Yang Ya, pertama tadi di Quran itu kan ada ya ayuha Ustaz. Ya ayuha berarti ada penggabungan beberapa huruf nida ya Ustaz. Ada ya, ay, bukan. kalau Kalau ha sendiri bagaimana kalau Ustaz? ya Apa ayuha itu? itu nidanya hanya ya-nya saja. Ayu itu tambahan dia untuk karena yang dipanggilnya menggunakan alif lam pakai ayu itu ya ayuhan nafsu ya ayuhal mudaththir misalnya. Nah, itu kan ayunya itu tambahan untuk yang menyertai mudada yang menggunakan pakai alif lam. Jadi kan kalau pakai alif lam nggak bisa langsung. Nggak bisa yal mudaththir, nggak bisa. Ya rojul, nggak bisa. Tapi harus dipisah dengan ayu. Lalu ditambah dengan hanya itu huruf tanbih. Ya ayuhal rojulu. Jadi yang huruf nidanya ya-nya saja. Kalau ayunya itu disebutnya silatun nida fihi al. Gitu, yang bersambung dengan nida yang ada alif lamnya. Ya, itu kalau yang munadanya menjadi ayunya, cuman dia marfu ya, marfu lafdzan wa mansubun mahalan. Itu sudah kita bahas di pembahasan ilmu nahwu. Marfu lafdzan wa mansub mahalan. Sedangkan rojulunya kan menjadi padal dari ayunya. Bahkan kalau misalnya ada. Ustaz, kalau H itu tadi apa Ustaz? Tanbih, H-nya ya. huruf tanbih. Oh, H itu bisa dimaknai untuk apa tanbih itu? Kan tadi kan Ustaz ada beberapa jenis tanbih. Apa itu untuk meminta perhatian atau bagaimana Ustaz? Iya, minta perhatian tanbih itu. Huruf tanbih. H itu biasanya menggunakan hak tanbih. Seperti dalam isim isyarah juga kan seperti hadza, itu haknya itu huruf tanbih haknya. Betul. Hadhihi ya. Itu kan yang isyarahnya itu sebenarnya za-nya saja. Za ya Oh, zi. nah. Ustadz Afwan tadi kalau ayunya apa Ustadz? Ayunya dia Iya. huruf isim ya. Jadi isim ayunya isim yang bersambung dengan munada ya bersambung dengan nida yang ada alif lamnya. Ya silatun nida fihi al. Silatun nida fihi al. Oke. Ustaz, Ya. kalau tadi dari penjelasan Ustaz yang saya pahami itu sesuatu bisa menjadi mengagungkan atau merendahkan
Itu gimana objeknya Ustaz ya? Hanya Gimana objeknya orang ya, yang maksud dipanggilnya. pembicaranya. Ya maksudnya yang kalau objeknya ya ayyuhalladzina amanu, oh berarti itu untuk berbeda ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun. Makanya sama-sama pakai ayya ayyuha, tapi karena yang dipanggil munadanya berbeda, itu menunjukkan juga rasa panggilan itu juga beda gitu. Satu memuliakan, satu merendahkan. Gitu ya Ustaz. Ya, itu ya bisa seperti itu. Karena kan tadi ya, apa namanya, sebutan bagi yang dipanggilnya itu kan bisa membedakan. Walaupun dia makna asalnya kan ada untuk manggil ya. Jadi makna memanggilnya kan itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tapi kenapa disebut alladzina amanu, orang-orang beriman? Berarti di situ ada memuliakan. Ustaz, di syair yang panggilan harfu nida hamzah itu kan dibacakan ada askana apa itu. Sukanu, Karena asukanu. itu hamzahnya yang mana Ustaz ya? Panggilan yang bentuk mendekatkan. Yang asukanu. Iya itu Ustaz. Itu asukannya itu atau yang asukan A-nya itu Ustaz ya? Kanunya yang mana ya asukanu? Yang A-nya yang panggilnya A, menggunakan A. Asukanu man tadi pembahasan. Oh, yang ini ya. Oh iya. Ya, A-nya yang huruf nidanya menggunakan A. Di Asukana, mana ya, Ustaz? Di asukana na'man. asukannya Ustaz ya? A ini kan ada A ini. A ini huruf nidanya. Oh iya itu asukan, bukan askana Ustaz. Tadi bacanya perasaan askana Ustaz. Bukan askana, asukan. Asukana, dia dibaca mansub karena munada kan mansub. Asukana na'manil aroki tayakonu. Huruf nidanya A-nya. Untuk yang dekat kan tadi ada dua ya, ada A dan dan I ya. A dan I ya, A dan I untuk qorib. Ustaz, kalau perubahan kalam ke khobar ke tolab masih pembahasan insya. Pembahasan apa? Insya. Ini apa tadi? Ini. Perubahan kalam khobar ke tolab. Perubahan. Iya, itu kan sebetulnya pembahasan khobar, gitu. Khobar tapi dimaksudkan insya, gitu, ada yang seperti itu. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, itu kan jumlahnya khobariyah tapi tujuannya insya'iyah atau maknanya insya'iyah, jadi khobariyatun labdon wa insya'iyatun maknan kan begitu. Jadi alhamdulillah maksudnya kulu ya idza aradtum syukri alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alhamdulillahnya sendiri kan dia adalah khobar gitu. Cuman punya tujuan insya. Ya. Masuknya kategori pembahasan khobar itu sudah kita bahas di pembahasan khobar. Seperti yang ada ini, ada seperti tafaul, idharul hirsi itu sudah atau belum, Ustaz? Seperti yang tafaul, idharul hirsi itu apa, Ustaz? Udah dibahas jadi pembahasan khobar. Oh sudah ya. Yang terakhir belum nyimak berarti Ustaz. Ketinggalan Win, Ivan. Yang pertama Pak Ustaz ya. Iya, disimak lagi tuh. Itu yang tujuan-tujuan lain kan dari khobar ya. Izharut tahasur kan, menampakkan
apa, penyesalan ya, atau kekecewaan ya, seperti perkataannya Maryam kan, ini wada'tuha unsa gitu ya, saya melahirkan anak perempuan. Kekecewaan karena dia menginginkan laki-laki. Itu sudah dibahas nih tujuan-tujuan khobar ya. Ini saya lihat di buku yang Ustaz lihat itu kemarin ada sedikit dari pembahasan yang beres tadi dari nida istifham, ketinggalan apa, ada satu ini tentang pasal ini 2 lembar tapi mungkin beda bahasa. Yang kitab mana? Yang hari itu yang dilihat yang bulu yang Jauharul Maknun Pak Ustaz. Oh ya, maksudnya. Hmm. Ada pembahasan lainnya? Kalau di sini ada apa namanya perubahan kalam khobar ke tolab. Jadi ada beberapa poin. Tafa'ul, izharul hirsi, hamlu mukhotob untuk tasdik mutakalim, adab, dan apa namanya, dan izharul inayah bisyai, terus ada tahasyi wal ikhtiraj juga gitu. Ini udah banyak ya tambahannya. Iya, banyak tambahannya. Nanti kita baca di setelah selesai aja ya, nanti untuk supaya murojaah, atau kalau bisa ada tambahannya ya, baca dari Nazom Jauharul Maknunnya ya, kalau kita baca lagi. Ya, Ustaz. Tambahannya itu mungkin di syarahnya ya, Iman ya, syarah Jauharul Maknun. Itu ya. Syarahnya itu syarah siapa penulisnya? Itu dari apa ya Ustaz? Penulis syarahnya siapa? Nantilah kita bisa tambahkan ya, insya Allah di matan Jauharul Maknunnya. Ya. Ya, nanti kalau untuk berikutnya kan tentu sebetulnya kalau kita mau menambah lagi poin-poin tambahannya ya bisa aja lebih banyak, tapi nanti dari level lanjutan, nah itu untuk level lanjutannya itu bisa mempelajari Ukudul Juman. Ukudul Juman yang 1000 bait kayak karya Suyuti ya, itu juga kita pelajari juga nanti kalau mau menyimak bisa ya, yang di apa, streaming ya, ada di Facebook. Alfiah Balago itu Pak Ustaz. Ya, yang Balago yang hari Sabtu sore nggak Iban? Insya Allah bergantian kan dengan ilmu-ilmu lain. Nah itu sebetulnya lebih luas lagi Kang Ipan ya untuk pembahasan Kudul Juman itu. Jadi poin-poinnya nanti akan lebih banyak didapatkan daripada ini. Iya, Pak Ustaz. Ya ini takutnya nanti terlalu banyak materinya gitu kan. Jadi terlalu banyak kalau untuk dasar ini ya. Memasukkan pokok ya Pak Ustaz yang ini ya. Pokoknya penting, yang penting. Ya. Ya, yang pokok-pokok dulu nih, ya, yang pokok-pokok dulu yang dipahami karena ini kan level dasar ya. Jadi maksudnya pemula dalam arti pemula baru belajar dari balago, tapi kan tetap sebelumnya dia harus belajar nahwu sorof untuk dasar ini. Nanti kalau ingin lebih apa namanya, meluaskan lagi tentang balago ya bisa level berikutnya itu Kudul Juman. Atau kalau siap untuk mengikuti dua-duanya ya silakan. Seperti Kang Ipan kan ikut dua-duanya. Kalau Gitu. alhamdulillah yang dari buku yang itu jadi kita tinggal nyocokin, ternyata ada semua yang dibahas Pak Ustaz, jadi Iya, cuman jalan yang itu aja gitu. iya. Jadi kalau kita pelajari di kitab lain yang lebih panjang ya nanti kan ada tambahan-tambahannya gitu kan. Ada tambahan pembahasan gitu. Lebih luas lagi Kang Ipan pembahasannya. Ya insyaallah Pak Ustaz. Tapi kan ini untuk dasar ini yang inti-intinya dulu, yang intinya begini supaya kegambar dulu ini ngebahas apa kan, bagi yang pemula kan belum kebayang ini ngebahas apa kan gitu. Iya Pak Ustaz. Nah, nanti lebih rincinya lagi di level lanjutan itu bisa menggunakan Kudul Juman. Ya cukup dulu ya, insya Allah. Ini ada pertanyaan.
program setoran, mata alfiah dan yang lain. Satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Itu yang la'ala. La'ala ini apa seperti taroji bersyarat Ustaz? Seperti ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan berharap jadi bertakwa. Tapi kalau puasanya nggak benar, ya nggak bertakwa. Apa seperti itu dipahaminya boleh Ustaz? Bagaimana? Ya kalau la'alakum tattaqun itu kan asli taroji dia. Maknanya. Untuk taroji. Bukan taman ya, kalau taroji itu harapan yang kemungkinan bisa terjadi. Kalau yang namanya harapkan kan kemungkinan bisa terjadi ya mungkin juga tidak terjadi kan gitu. Yang namanya harapan bisa terjadi bisa tidak, cuman kemungkinan terjadinya itu sangat besar. Bisa itu kan bisa didapatkan. Beda dengan tamanni yang tidak mungkin terjadi. Ya kalau mau setoran ya bisa silahkan ya. Apa namanya? Sambil dihafal misalnya Jawahar Maknun atau Kudul Jumannya kalau balago ya, kalau alfiah kan ada ya di kajian Alfiah Ibnu Malik. Itu mau sambil disetorkan hafalannya bisa. Silahkan aja nanti sebelum pelajaran misalnya ya, mau setoran dulu gitu, atau bisa juga melalui rekaman misalnya, bisa aja. Sesuai dengan bidang pembelajarannya. Nanti kalau setoran Alfiah Ibnu Malik berarti di kajian Alfiah Ibnu Malik. Ya. Kalau balago setorannya apa Ustaz? Balago bisa Ukudul Juman kalau mau langsung alfiah Ukudul Juman itu sama 1000-an juga. Oh jadi bait-bait juga gitu Ustaz? Ya bait-bait juga Ukudul Juman. Ukudul Juman, aku nggak tahu Ustaz. Kalau yang Jawahirul Maknun itu lebih ringkas, dia hanya berapa 300 gitu ya. Tapi kalau mau menghafal sekalian aja ke Ukudul Juman. Tapi kalau misalnya mau Jawahirul Maknun dulu silahkan, nggak apa-apa. Kalau untuk nazom balagoh ada Jawharul Maknun, ada Ukudul Juman, Bu. Ukudul Juman ya. Ya, Ukudul Juman itu 1000 dia baitnya, 1000-an. Kalau Jawharul Maknun hanya 300 ya meringkas. Ya, nah biasanya kalau yang banyak langsung dihafal kan nanti supaya nggak double ya Ukudul Juman aja gitu dihafalnya. Tapi kalau mau dua-duanya ya silahkan. Mau lebih lengkap ya berarti Ukudul Juman gitu. Ini sudah ada di Kudul Juman ya yang berjawara balago. Iya, sudah ada sebetulnya. Lebih lengkap kan Ukudul Juman. Dia kan 1000, sedangkan Jawahir Maknun hanya 300-an. Ya 300 juga banyak. Iya, Ustaz, kalau tapi mau kita kan sambil pakai kitab yang ini menghafal. dulu, Ustaz. Eh? Ustaz, kita pakai kitab ini dulu apa langsung ke Ukudul Juman itu, Ustaz? Yang mana? Kita. Pembahasannya. Ya pembahasannya yang ini dulu. Karena ini mah Ini tadi dulu kan? kalau mau menghafal nazomnya. Oh, mau menghafal nazomnya baru Iya, ambil dari sana gitu. iya. Ini kan Soalnya kan saya enggak belum tahu. wajib. Itu kan tadi ada yang bertanya, Bu. Oh, iya. Ada yang bertanya Untuk mau Pak Isa setoran sama Pak Jaya hafalannya. yang wajib, Iya. Ustaz. Takut berat ini Yang wajib menghafal itu Pak nazom Ivan, Pak kan Jaya. lumayan. Saya mah jangan ya, Ustaz. Iya. Ini bagi yang mau aja yang menghafalkan. Iya. Gitu. Lumayan, kalau yang belum terbiasa kan lumayan berat menghafal nazom. Tapi kalau udah terbiasa justru lebih enak, lebih mudah diingat sebetulnya nazom. Oh gitu ya Ustaz. Cuma caranya Iya. belum ngerti Ustaz, kita kayak lagu atau di gimana ini tuh kok orang ada bernada-nadanya Ustaz. Ya itu mah bebas sih nada mah tergantung selera. Mau pakai nada apa aja boleh. Oh iyalah, coba-coba Soalnya nanti kan dicobain. ada bunyi-bunyinya, Bu, ada pola-pola gitu kan. Itu kayak syair lagi. Nah iya, Ustaz, pola-polanya itu sekarang ada belajarnya dari nada mana? Jawa Ustaz.
biar Nusantara gitu Ustaz. Oh, ada polanya ya. Ya. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah. Iya Ustaz. Jazakum. Syukran ala ihsanikum. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.